Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Ais Event bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, hari ini kita merayakan Hari Olahraga Nasional. Perayaan kali ini mengusung tema olahraga nasional menuju Indonesia Maju. Dirayakan secara virtual, kami akan mengajak Anda menyaksikan acara puncak Haornas 2021. Itu dia Cibubur Youth Sport Center yang akan menjadi kawah candra di mukanya atlet-atlet muda kita. Dan begitu modern, begitu komplit, dan pasti akan memajukan olahraga nasional. Betul, nantinya. di tempat kita berdiri nantinya Betul. akan menjadi sebuah tempat di mana para atlet muda kita yang memiliki prospek, potensi yang begitu besar ditempa, fisik, teknik, mental, dan sebagainya. Betul. Dan langsung saja, Rory, ini kita juga akan mengajak semua yang dari sini, maupun juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang juga menyaksikan atau bergabung dengan acara kita secara virtual. Kita akan segera menyaksikan acara puncak dari Hari Olahraga Nasional 2021. Kalau biasanya kita hitung mundur, kali ini berbeda. Kali ini kita akan menghitung maju mulai angka 9 hingga 38. Kenapa, Rory? 9 ini hingga 38? karena hari spesial, tanggal 9, bulan 9, dan Haornas kali ini merupakan Haornas yang ke-38. Nah, dengan tema Desain Besar Olahraga Nasional menuju Indonesia Maju. Nantinya kita pun juga akan menyimak bersama arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ini kita hitung maju berarti, count up ya. 35, 37, 38. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga jaya. Kami mengucapkan selamat datang di acara puncak Hari Olahraga Nasional 2021. Kami juga mengucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung kepada seluruh undangan yang menyaksikan rangkaian acara hari ini secara virtual. Nah, kembali Haornas tahun ini digelar dengan sangat spesial karena kita saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Sehingga semua konten dan pengisi acara dalam kegiatan ini telah melewati standar protokol kesehatan yang sangat ketat. Betul sekali, dan seperti pada Haornas tahun-tahun sebelumnya, pada hari ini kita juga akan memberikan penghargaan kepada insan olahraga Indonesia yang telah memberikan kontribusinya. Saya Putri Viola. Dan saya Rory Asyari, kami akan memandu acara ini dan mari kita saksikan acara Puncak Hari Olahraga Nasional 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tak lupa juga di hari spesial ini, karena memang kita juga berbicara mengenai olahraga, ada salam khusus yang rasanya, Rory, harus kita sampaikan sebagai salam sapaan, yaitu Salam Olahraga Jaya. Nah, kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh undangan virtual Zoom yang telah hadir pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin, para pimpinan lembaga negara, MPR, DPD, dan Komisi 10 DPR RI. Baik, izinkan kami juga untuk bisa menyapa, mengucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung secara virtual pula kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Selamat datang pula kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur se-Indonesia. Kemudian juga Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, pimpinan KONI, NOC Indonesia, KORMI, NPC, tingkat pusat dan daerah se-Indonesia, dan tak perlu lupa pula, kami juga ingin menyapa pimpinan perguruan tinggi dan dekan Fakultas Keolahragaan se-Indonesia. Selamat datang kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga se-Indonesia, pengurus Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia atau ISORI, kemudian pimpinan induk organisasi cabang olahraga tingkat pusat dan daerah, serta stakeholder olahraga terkait. Baik, dan tentunya Rory, Bapak Ibu hadirin sekalian yang juga menyaksikan acara ini secara live ataupun juga secara virtual, kami ingin memberikan informasi terkait juga ini mengenai logo yang mungkin bisa dilihat berada di tengah kita, di antara saya dan juga Rory. Karena memang logo Haornas atau Hari Olahraga Nasional tahun ini memiliki makna yang sangat mendalam sesuai dengan temanya, Rory. Betul. Yaitu desain besar olahraga nasional menuju Indonesia Maju. Ada 3 warna di sini, kami akan jelaskan lebih dahulu. Pilar hijau, ini menggambarkan ajakan hidup aktif yang masif dan juga meluas di masyarakat melalui olahraga rekreasi. Ini sebagai fondasi dalam menciptakan produktivitas bangsa. Betul sekali. Kalau Anda juga melihat pilar biru yang ada tepat di sebelah saya, nah ini pilar biru menggambarkan olahraga pendidikan yang harus dilakukan di satuan-satuan pendidikan agar tercipta pelajar yang berkarakter, kemudian juga memiliki literasi fisik yang baik dan dimilikinya dasar-dasar gerak yang benar, sehingga banyak yang lahir nantinya talenta olahraga yang siap dikembangkan tentunya menuju prestasi yang tinggi. Nah, pilar kuning menggambarkan olahraga prestasi sebagai ujung pembinaan atlet. Nah, dengan berkalungkan medali warna emas menandakan pencapaian tertinggi pada multi-event Olimpiade. Pastinya, dan ketiga pilar tersebut akan menjadi terwujud tentunya diberangi dengan semangat yang membara seperti tergambarkan dalam api obor. Yang di atas ini yang warnanya merah menyala, merah punya semangat. Itu dia, Rory. Nah, kita juga tahu bahwa Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo baru saja selesai dan dengan bangga para atlet kita telah mempersembahkan medali juara.
juara. Betul sekali. Ada satu lagi juga yang membuat kita bangga, yang harus juga diapresiasi. Karena memang aktivitas dan event olahraga tanah air ini telah diselenggarakan meskipun di tengah masa pandemi. Betul banget. Dan juga beberapa kompetisi seperti kita bisa sebutkan, ada IBL, kemudian e-sport, Piala Menpora yang berjalan dengan luar biasa dan lancar, hingga pencapaian rekor muri senam tetap berjalan dan tentunya taat dengan protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Nah, di sisi lain, Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia sebagai mobilisator olahraga selalu konsisten dalam menggerakkan olahraga. Pandemi tidak membuat kegiatan olahraga menjadi terhenti. Dengan protokol kesehatan yang ketat, baik kompetisi ataupun olahraga masyarakat pun tetap dan juga telah digelar. Baik, dan langsung saja kami berdua akan mengajak semuanya, hadirin dan juga Bapak Ibu pemirsa sekalian, untuk bisa melihat kegiatan olahraga apa saja sebenarnya yang sudah berlangsung, sudah berhasil digelar pada masa Oktober 2020 hingga Agustus 2021. Langsung saja, ini dia. Ayo olahraga. Ayo olahraga. Syaraf Yaman, industri sepak bola untuk Indonesia maju. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya lepas kontingen Indonesia untuk mengikuti Olimpiade Tokyo tahun 2021. Selain event olahraga, kita juga salut sekali dengan pencapaian kita di Olimpiade maupun Paralimpiade. Olimpiade 5 medali, Paralimpiade 9 medali. Luar biasa yang perjuangan membanggakan, mereka. mengharukan. Masih Betul. merinding saya sampai sekarang kalau melihat kebanggaan mereka, keberhasilan mereka. Luar biasa ya. Nah, Hari Olahraga Nasional HORNAS 2021 ini sangatlah istimewa karena tema yang diusung adalah sesuatu yang telah ditunggu-tunggu, yaitu Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju.
Dan tentu saja di dalam desain besar ini terdapat strategi dan juga perubahan tata kelola untuk mencapai prestasi olahraga yang diharapkan oleh kita semua, yang tentunya akan dimulai dari hari ini untuk kejayaan olahraga Indonesia. Hari ini adalah titik awal Indonesia kita dan juga olahraga kita akan maju. Nah, Susi Susanti, sang legenda bulu tangkis peraih medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade Barcelona tahun 1992 akan menjelaskan bagaimana DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional akan mengubah masa depan dunia olahraga di Indonesia. Sering terlintas sebuah pertanyaan besar di benak kita. Mengapa prestasi olahraga Indonesia belum maju? Dari banyak sumber dan analisa mengungkapkan beberapa hal yang menjadi sebabnya. Angka partisipasi olahraga rendah, talenta olahraga belum tergali dengan baik. Perlu ada talent scouting yang masif dan berbasis sport science. Pengembangan bakat dan pembinaan prestasi belum berjalan sistematis dan berkelanjutan. Sport science belum digunakan secara maksimal dan perlu penguatan sport industri dan sport tourism untuk membangun kekuatan ekonomi nasional di sektor olahraga. Dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta jiwa, seharusnya Indonesia memiliki peluang lebih banyak menghadirkan talenta-talenta juara yang mampu memberi kebanggaan bangsa dengan berkumandangnya Indonesia Raya dan berkibarnya merah putih pada ajang Olimpiade dan Paralimpiade. Lalu, kapan harapan itu akan terwujud? Sementara, waktu terus berjalan. Belum lagi tantangan-tantangan besar yang terus datang. Seperti pandemi saat ini yang sedang terjadi. Hari Olahraga Nasional atau HORNAS kali ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menatap masa depan olahraga kita yang cemerlang dan dapat membawa nama Indonesia untuk diperhitungkan di kancah dunia. Saya sebagai atlet sudah lama memimpikan adanya sebuah strategi dan sistem yang terintegrasi, sehingga bukan menjadi juara Asia saja, tetapi juga dunia, seperti Olimpiade. Dan sekarang, mimpi itu akan segera terwujud. Sesuai dengan tema HORNAS, sebuah harapan yang dinanti-nantikan akhirnya datang juga. Desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju. Sebagai langkah konkret, perwujudan tata kelola ekosistem olahraga yang modern. Sebuah desain yang terintegrasi dengan visi yang besar, mewujudkan Indonesia bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia. Ditopang dengan 3 pilar olahraga, yaitu olahraga pendidikan yang membangun karakter unggul dan sebagai sentra pembinaan olahraga pelajar. Olahraga rekreasi yang dapat dilakukan di mana, kapan saja, dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup dari mulai olahraga massal, tradisional, ekstrim, olahraga prestasi, dengan cabang-cabang olahraga unggulan yang dapat mengharumkan Indonesia. Untuk mencapainya, pembinaan atlet muda dengan standar internasional pun segera dimulai. Dengan dibangunnya Cibubur Youth Sport Center untuk menampung 750 atlet muda potensial dan disiapkan pula sentra penyangga di 10 titik provinsi yang berkonsep modern dan menerapkan sport science. Mulai sekarang, kita seharusnya memiliki atlet-atlet berprestasi bukan by accident, tetapi by design. Dengan desain besar olahraga nasional, kita dapat memiliki sebuah pabrik talenta-talenta olahraga terbaik yang siap untuk mencetak juara. Ketiga pilar tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus bersinergi dalam desain besar olahraga nasional dengan strategi yang terukur untuk mencapai sasaran yang dimulai dari sekarang. Dalam menjalankan desain besar olahraga nasional, dibutuhkan komitmen
dan kolaborasi yang kuat dari kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, para stakeholder, dan tentunya kita semua. DBON juga menjawab tantangan global untuk mampu bersaing di era industri 4.0 dan berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan industri olahraga yang dapat memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan perekonomian nasional. Desain besar olahraga nasional mewujudkan Indonesia bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia. Kita cetak juara. Luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga pemirsa, itu tadi legenda hidup kita. Mbak Susanti sudah menjelaskan seperti apa desain besar olahraga nasional DBON. Memang yang namanya desain, rancangan, rencana, konsep yang matang dan juga terencana, termasuk juga jangka panjang, Rory. Memang harus dihadirkan kalau kita ingin mencetak atlet-atlet juara. Mencetak juara, atlet-atlet berprestasi, dan juga membuat bangsa kita ini bisa maju dan juga berprestasi di kancah dunia. Sekarang kita sudah punya blueprintnya, kita sudah punya arah kemana kita menuju dengan desain besar olahraga nasional ini. Pandangan kita satu, memajukan olahraga dengan 3 pilar tadi. Tapi yang menarik bahwa kita juga tahu olahraga tidak hanya serta-merta membuat kita sehat ataupun ajang prestasi, tapi juga berkorelasi langsung dengan ekonomi. Bayangkan, ketika sebuah pertandingan olahraga digelar di suatu wilayah, selain pariwisata, selain ekonomi, hotel, restoran dari wilayah itu akan tergerakkan. Kemudian industri dari olahraga sendiri seperti sepatu, industri bola, industri sepeda akan juga tergerakkan. Belum lagi SDM-SDM yang juga bisa dikerahkan dan mendapatkan pekerjaan atau employment dari event olahraga tersebut. Betul sekali. Maka ada unsur tadi sport tourism juga masuk juga dalam hal ini. Kemudian tadi kita juga sudah lihat akan ada sebuah tempat yang menjadi tempat menggodok kawah candra di muka, tempat ditempa fisik, teknik, semuanya mental para atlet muda, calon dari atlet-atlet besar. Tadi kita sudah lihat Mbak Susi sudah menjelaskan secara singkat dan itu akan dibangun di tempat kita berdiri saat ini. Yakni di Cibubur Youth Sport Complex. Ini akan menampung 750 atlet muda yang potensial untuk membawa harum nama bangsa Indonesia. Sehingga bukan tidak mungkin di Olimpiade 2032 asal kita semangat berkolaborasi dan juga mampu fokus pada desain besar olahraga nasional, bukan tidak mungkin 10 besar Olimpiade di tangan kita. Amin, itu yang kita harapkan ya. Amin. Yang pasti juga tadi kita lihat Mbak Susi sudah berpesan bahwa yang namanya prestasi itu tidak hadir secara kebetulan. Betul. Semuanya direncanakan, semuanya harus dicetak. Dan melalui DBON ini atau desain besar olahraga nasional inilah kita kemudian berupaya untuk mencetak segalanya, termasuk juga mempersiapkan bukan hanya para atletnya, tapi juga semua fasilitas yang mendukung, infrastruktur yang mendukung, Rory. Sekali lagi memang prestasi tidak kebetulan. Medali emas kemarin yang diraih di bulu tangkis di Olimpiade ataupun 2 medali emas juga di Paralimpiade, ini juga bukan kebetulan tapi dikarenakan desain. Kita pun juga bisa mendesain dunia olahraga kita menjadi semakin maju, atlet-atlet kita semakin berprestasi di kancah internasional. Sekali lagi, prestasi bukan kebetulan tapi didesain. Betul sekali. Kalau kita berbicara mengenai hal itu, ada satu hal juga yang tidak bisa kita lupakan, sport science. Bagaimana ilmu pengetahuan ini, perkembangan teknologi juga bisa membantu perkembangan atlet. Dengan diterapkannya ilmu pengetahuan dan sebagainya, sehingga atlet juga semakin terkonsep. Ada alat-alat juga yang begitu canggih untuk membantu mereka untuk berlatih. Betul sekali. Nah, kita pun juga bisa mencetak para atlet yang siap untuk memberikan prestasi yang terbaik, sehingga kemenangan itu didapat bukan dengan cara kebetulan seperti tadi yang kita tekankan berkali-kali, tapi dengan desain. Dan kita sekarang punya desainnya, yakni desain besar olahraga nasional. Betul sekali. Sesuai dengan juga tadi kita sudah sempat singgung mengenai bagaimana 3 pilar ini tadi juga sangat mendukung. Dari perlambang atau simbol yang bisa Anda saksikan sepanjang acara ini, tapi puncaknya adalah semangat, itu dia. Semangat juga bisa menghadirkan komitmen. Komitmen luar biasa dari berbagai stakeholder untuk bisa satu tujuan, satu misi kita. Betul. Nah, ada 3 pilar lingkup olahraga yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai target DBON ini, yakni seperti tadi yang juga dijelaskan Mbak Susi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan juga olahraga prestasi. Tadi juga telah disebutkan bagaimana olahraga pendidikan membentuk karakter unggul untuk generasi penerus, dan juga olahraga rekreasi yang menggerakkan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup.
Betul. Serta olahraga prestasi dengan cabang-cabang olahraga unggulan di ajang Olimpiade maupun juga Paralimpiade. Dan kami langsung saja akan mengajak Anda semua untuk bisa menyaksikan cabang-cabang olahraga apa saja, kemudian yang bisa dikategorikan sebagai cabang olahraga unggulan yang bisa kita harapkan berbicara banyak menghadirkan tradisi medali di Olimpiade dan juga Paralimpiade. Mari kita saksikan parade desain besar nasional untuk Indonesia Maju. Kita cetak juara. Desain besar olahraga nasional ditopang oleh 3 pilar sistem keolahragaan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Olahraga pendidikan membentuk karakter unggul sejak usia dini. Olahraga pendidikan memupuk jiwa sportivitas, kedisiplinan, semangat, membangun kebersamaan dan kerjasama melalui permainan olahraga yang menyenangkan, agar pelajar dapat terus bergerak aktif dari mulai olahraga yang sederhana seperti senam dan atletik untuk membangun dasar gerakan yang baik sebagai fondasi dalam menggapai prestasi tinggi. Olahraga rekreasi. Olahraga harus menjadi gaya hidup yang dapat dilakukan di mana dan kapan saja, dari mulai usia dini hingga lansia, untuk menjadi sehat dan bugar. Dari mulai olahraga massal seperti senam, bersepeda yang saat ini menjadi salah satu industri olahraga yang menjanjikan. Bahkan olahraga ekstrim seperti parkur dan lainnya, yang dapat menjadi potensi untuk meningkatkan olahraga pariwisata, hingga olahraga tradisional yang menjadi kekayaan bangsa. Olahraga prestasi membangun kesetaraan menuju kancah Olimpiade dan Paralimpiade untuk disabilitas, untuk peningkatan prestasi olahraga Indonesia. Terdapat 14 cabang olahraga unggulan di Olimpiade dan 5 cabang olahraga unggulan di Paralimpiade. Atletik, para atletik. Bulu tangkis, para bulu tangkis. Senam artistik, panjat tebing. Angkat besi, para powerlifting. Para tenis meja, balap sepeda, panahan, menembak.
para renang, dayung, karate, taekwondo, wushu, pencak silat, dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, desain besar olahraga nasional dapat menjadi jalan kita untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pencetak atlet terbaik dan berprestasi. Desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju. Cetak juara. Itu tadi olahraga-olahraga unggulan kita untuk berprestasi di kancah internasional, tapi bukan berarti olahraga di luar olahraga-olahraga tadi tidak punya kesempatan. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk maju. Betul sekali. Dan langsung saja kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali, kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan juga menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia yang tentunya akan dilanjutkan dengan penghargaan kepada insan olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komite 3 DPD RI. Pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, Gubernur Provinsi se-Indonesia, para bupati dan wali kota seluruh Indonesia, Ketua Umum KONI Pusat, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau NOC, Ketua Umum NVC, Ketua Umum KORMI, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, pimpinan perguruan tinggi, para dekan Fakultas Keolahragaan se-Indonesia, pengurus Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia atau ISORI, pimpinan induk organisasi cabang olahraga tingkat pusat dan tingkat daerah, serta seluruh stakeholder olahraga Indonesia yang saya cintai, saya banggakan. Kita patut bersyukur walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda tanah air, tetapi kita masih berkesempatan melaksanakan peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-38 ini. Tahun 2021 secara hybrid. Ada yang langsung hadir di lokasi Gedung Popki Kemenpora, Cibubur, Jakarta, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir secara virtual. Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-38 ini mengambil tema Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju.
sebagaimana arahan Bapak Presiden pada peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-37 tahun 2020 yang lalu, kepada kami dan stakeholder olahraga lainnya diminta untuk melakukan review total terhadap ekosistem olahraga nasional dan melakukan perbaikan tata kelola pembinaan prestasi serta melakukan sinergitas antara pemangku kepentingan olahraga nasional dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, kita sadar bahwa tidak ada prestasi yang dihasilkan dengan instan. Untuk menghasilkan prestasi olahraga, dibutuhkan pembinaan jangka panjang yang terencana, terstruktur, dan berkesinambungan. Tentu dengan dukungan elemen-elemen penunjang lainnya. Dalam pembinaan olahraga modern, unsur sport science harus dijadikan sebagai panduan utama dalam melahirkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat dunia. Selain itu, kita harus menempatkan olahraga sebagai bagian terpenting dalam pembentukan sumber daya manusia yang tangguh, berkarakter, dan punya kemampuan untuk bersaing. Kita harus segera merubah paradigma yang selama ini kita menempatkan dukungan pembiayaan untuk kegiatan olahraga sebagai biaya semata atau cost. Tetapi seharusnya pembiayaan untuk pembangunan satu prestasi olahraga itu harus ditempatkan sebagai investasi. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, berkenaan dengan itu dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-38 ini, kami pada tanggal 8 September, tepatnya kemarin, sudah menandatangani MOU dengan Kadin Indonesia yang akan mendorong pengembangan industri di bidang olahraga. Kita tidak boleh lagi mendapatkan prestasi by accident. Prestasi itu harus dicetak. Atau dengan kata lain, prestasi harus by design. Sehingga segala sesuatunya yang berkaitan dengan pembinaan prestasi harus punya rujukan yang jelas, dengan ukuran-ukuran yang pasti, dan bisa beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi. Disinilah diperlukan desain besar olahraga nasional. Lahirnya desain besar olahraga nasional ini tentu telah melalui pembahasan yang panjang, sekitar 1 tahun lamanya, dan didiskusikan dengan berbagai stakeholder, baik dengan KONI, Komite Olimpiade Indonesia, NPC, KORMI, serta kalangan perguruan tinggi, para guru besar keolahragaan, para praktisi, dan tentu dengan pimpinan induk cabang olahraga. Penyusunan materi desain besar olahraga nasional diharapkan akan menjadi jawaban dari arahan Bapak Presiden tentang review total terhadap ekosistem olahraga nasional dan perbaikan tata kelola prestasi olahraga nasional. Hadirin sekalian, pada kesempatan peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-38 ini, sejarah baru telah kita ukir. Pemerintah telah menetapkan peraturan Presiden sebagai payung hukum
untuk pelaksanaan desain besar olahraga nasional ini, tepatnya Bapak Presiden Pak Joko Widodo pada hari ini tanggal 9 September 2021 telah menandatangani Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional. Ini juga sebagai penanda bahwa hari ini lahir harapan baru untuk prestasi olahraga Indonesia. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang berbahagia, berkenaan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-38 ini, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah berprestasi dalam berbagai kejuaraan tingkat dunia, khususnya di ajang Olimpiade dan Paralimpiade. Perlu diketahui bahwa di dalam desain besar olahraga nasional, kami menempatkan Olimpiade dan Paralimpiade setara. Tidak ada perbedaan antara atlet Olimpik dan atlet Paralimpik. Karena usaha, perjuangan, dan kerja kerasnya sama. Maka sekali lagi khususnya kepada para atlet difabel, para atlet Paralimpik, tetaplah bersemangat karena pemerintah telah menempatkan Anda sama dengan atlet-atlet Olimpik lainnya. Dan sekaligus saya ingin menyatakan bahwa kita bertekad Kemenpora akan menjadi kementerian yang sangat ramah dengan kaum difabel. Sejalan dengan itu, maka penghargaan ini juga diberikan kepada mereka yang telah berkontribusi terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga di tanah air. Mengingat keterbatasan waktu, maka yang kami bacakan adalah yang mewakili saja, dan yang lainnya tidak kami bacakan. Adapun kategori-kategori yang mendapatkan penghargaan itu adalah kategori atlet, kategori wasit, kategori pembina olahraga, kategori dosen olahraga, dan kategori wartawan, khususnya mereka yang berkontribusi di dalam pengembangan olahraga nasional. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang berbahagia, kami akan sampaikan penerima penghargaan tersebut. 1. Grecia Poli, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Apriani Rahayu, peraih medali emas Olimpiade 2020 dalam ganda putri cabang olahraga bulu tangkis. Leani Ratri Oktila, peraih 2 medali emas dan 1 perak pada Paralimpiade Tokyo 2020. Hari Susanto, peraih medali emas pada ganda campuran cabang olahraga bulu tangkis Paralimpiade 2020. Wahyana, wasit bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Agung Firman Sampurna, Ketua Umum PPPBSI. Rosan Perkasa Roslani,
Ketua Umum PB PAPSI, sekaligus sebagai Chief the Mission kontingen Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2020. Selanjutnya, Marciano Norman, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia. Raja Sabta Oktohari, Ketua Umum NOC Indonesia atau Komite Olimpiade Indonesia yang juga adalah CDM, kontingen Indonesia pada Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 yang lalu. Semi Marbun, Ketua Umum NPC Indonesia yang menaungi para atlet para Games atau atlet difabel Indonesia. Hayono Isman, Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Hadi Cahyanto, Panglima TNI sekaligus Ketua Umum PB Porki. Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum PB ISI atau Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Heri Ahmadi, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Jepang. Beliau sangat berjasa membantu kontingen Indonesia, baik di Olimpiade Tokyo maupun Paralimpiade Tokyo. Profesor Dr. Sumaryanto MKes, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Profesor Dr. Jamal Wiwoho SHM Hum, Rektor Universitas Negeri 11 Maret Solo. Universitas Negeri 11 Maret Solo yang memberikan dukungan sport science kepada para atlet Paralimpiade kita. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Asmawi MPD, Guru Besar Bidang Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, yang juga menjadi pimpinan tim pakar dalam penyusunan desain besar olahraga nasional. Profesor Dr. Tandio Rahayu, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Beliau banyak melakukan penelitian-penelitian khususnya yang berkaitan dengan iptek keolahragaan. Dan yang berikutnya adalah Atal Sembiring Depari, Ketua Umum PWI Pusat, juga adalah wartawan olahraga sejak puluhan tahun yang lalu. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang berbahagia, demikian penghargaan ini kami umumkan, dan di samping yang kami umumkan ada juga mereka, tetapi karena mengingat waktu kami tidak umumkan. Berkenaan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-38 ini, tentu kami berharap mendapatkan arahan dan petunjuk dari Bapak Presiden. Semoga itu menjadi pemandu kami untuk melakukan implementasi desain besar olahraga nasional, dan dengan ditandatanganinya Perpres pada hari ini oleh Bapak Presiden, itulah sebagai penanda dari dimulainya
implementasi desain besar olahraga nasional. Demikian Bapak Presiden laporan yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perkenan Bapak Presiden dan hadirin sekalian, dan kami siap menerima arahan dari Bapak Presiden. Selamat memperingati Hari Olahraga Nasional yang ke-38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam olahraga. Terima kasih Pak Menpora atas sambutannya dan juga selamat untuk para penerima penghargaan. Terima kasih atas prestasi dan juga dedikasi Anda untuk dunia olahraga Indonesia. Baik, dan selanjutnya hadirin sekalian kita akan mendengarkan bersama arahan Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Mohon berkenan untuk memberikan arahan, waktu dan tempat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin insan olahraga dan para undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan selamat Hari Olahraga Nasional ke-38 kepada seluruh insan olahraga Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mendukung kemajuan-kemajuan olahraga di negara kita Indonesia. Peringatan Hari Olahraga Nasional tahun ini kita peringati dengan catatan prestasi yang membanggakan atas raihan berbagai medali dalam ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020. Pencapaian prestasi yang menginspirasi seluruh bangsa bukan hanya membuat kita semua bangga, tapi juga memacu lahirnya prestasi-prestasi olahraga yang lebih gemilang di masa yang akan datang. Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan dan kerja keras para atlet, ketekunan dari para pelatih yang telah mampu mengasah talenta-talenta hebat sehingga mengharumkan nama bangsa melalui prestasi-prestasi olahraga. Hadirin insan olahraga yang saya hormati, prestasi olahraga harus terus kita tingkatkan. Prestasi tidak muncul begitu saja. Prestasi dihasilkan oleh sebuah proses pembinaan dari hulu hingga hilir yang sistematis dan berkelanjutan. Kita harus fokus bekerja untuk mencetak talenta-talenta hebat di bidang olahraga agar lahir semakin banyak atlet unggul berprestasi yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, yang berpotensi besar mendulang medali di Olimpiade. Kita memiliki bibit unggul di berbagai cabang olahraga, bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, dan senam artistik, serta 2 cabang olahraga lain yang perlu dipersiapkan dengan baik, yaitu pencak silat dan wushu. Untuk itu saya mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersinergi untuk menciptakan ekosistem industri olahraga yang semakin modern, menyelenggarakan berbagai kompetisi olahraga yang sehat dan memacu prestasi, menemukan talenta-talenta unggul sejak dini sehingga menjadi fondasi yang kuat untuk memajukan dunia olahraga di Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang sudah berkenan untuk memberikan arahannya.
Dengan lahirnya peraturan presiden tentang desain besar olahraga nasional, kita nyalakan obor desain besar olahraga nasional dengan penuh semangat. Baik, Rory, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa sekalian, semangat telah kita gaungkan. Betul. Target telah kita tetapkan. Langkah bersama juga sudah kita lakukan. Tapi rasanya semua itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya doa. Karena memang restu dari Tuhan Yang Maha Esa yang bisa menentukan segalanya. Dan kita akan berdoa bersama agar tujuan perkembangan olahraga tanah air bisa maju sesuai harapan kita. Yang tentunya akan... Dan pemirsa, demikian Ayus Event kali ini, dan saksikan informasi terkini termasuk bertambahnya korban meninggal dalam kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang hanya di Ayus Siang sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.